Ini kalau kita ngomongin lagunya One Direction ini Still My Girl gitu ya. Perempuan ini selalu jadi, nggak selalu, tapi terkadang dijadikan objek. Buat laki-laki kayak lagu ini dia diperebutkan. Tapi kemudian ada juga terjadi ketika di dunia kerja justru mereka agak sedikit dipandang sebelah mata gitu ya. Atau bahkan di society gitu kemudian mereka dilihat bahwa cewek banget nih. Orang nyetir lamban dibilang cewek, lo nyetirnya banget. Parkir rusun pasti cewek. Ada lanjutannya tuh. Apa tuh lanjutannya? Begitu aja yang nyetirnya lambat nggak bener, cewek ini pasti gila cowok. Tahu nggak jawabannya apa? Apa? Yang ngajarin pasti cewek. Do you have something to share about your career? Well, it's time to join us on Cosmopolitan Career with Alexander Siwiono. Tapi kenapa gitu ya Mas ya? Kayaknya perempuan tuh Salahkan. apa ya? Sebetulnya sih berlaku buat laki-laki juga. Gitu. Stereotyping ujung-ujungnya. Pada saat kita dilahirkan itu sebetulnya yang diberikan sebagai sebuah label hanyalah apakah kita berjenis kelamin laki-laki dan berjenis kelamin perempuan. Itu di rumah sakit, tuh dokter, tuh bidan, tuh tugasnya tuh. Iya. Tetapi sesudah hari pertama dibilang laki-laki dan perempuan, hari-hari berikutnya mulai kemudian dibentuklah stereotip tersebut. Oke. Perempuan, bayi perempuan dikasih baju merah muda. Iya, Laki-laki. betul. Kita sempat nanya dulu sama bayinya enggak kan? Enggak. Iya, sukanya warna apa? Terus Kesian, kemudian ya. semakin dewasa, begitu anak perempuan duduknya lebih ngebuka tuh, ibunya bilang, Anak perempuan kok gitu?" duduknya kok gitu. Iya. Terus tapi kalau yang laki-laki kaki dinaikin nggak apa-apa, ibunya bilang, gila anak gue jagoan. Semakin besar, semakin kemudian stereotyping itu terjadi gitu. Pelabelan. Nah, ini ngomong soal stereotypingnya, ada sebuah video sederhana yang mencoba menjawab, bukan menjawab, tapi menampilkan sebenarnya kejadian. Kita saksikan bersama. Nggak, Oh, ini bukan TV, bukan ini radio. Kenapa enggak kak? Kan boleh bisa menceritakan. Oh iya, ceritakan kita ceritain ya. ya. Jadi ceritanya adalah ada perempuan-perempuan yang ditanya dan disuruh memperagakan. Ketika lo ditanya, ketika diminta untuk memperagakan, run like a girl. Seperti apakah bentuk larinya? Dengan backsound di belakangnya, Kamtip. Beda. Itu run like madam, lain lagi enggak? Kak, tadi malam lu di mana kak? Latu hari nih. Kok nggak ketemu? Ya Allah. Boleh saya kembali lagi? Boleh. Nah, Ini usianya berapa Wet yang disuruh nih Wet? macam-macam, mulai dari ada yang Dewasa, lalu kemudian juga ada yang anak-anak. Nah, kemudian dan nggak cuma perempuan tapi juga ada yang laki-laki. Dan ketika mereka berlari dibilang run like a girl, itu larinya emang tau nggak sih lari menye-menye, megang rambut lah apa segala macam. Dilemes-lemesin. Terus justru ketika anak kecil yang disuruh run like a girl, itu dia larinya beneran Atlet. gitu. Ya, terus fight like a girl. Kalau yang dewasa tuh yang cakar-cakaran gitu. Kayak kemayu-kemayu gitu deh. Sementara begitu yang anak-anak tuh fight bener. Iya. Powerful gitu. Terus kemudian dari sini jadi mikir gitu. Kalau aku tadi awalnya di tengah-tengah gak mikir gini. Ternyata begitu dia semakin dewasa, itu malah kayak dia terdoktrin ya. Terdoktrin bahwa kalau kayak perempuan tuh kayak begini dan lebih melupakan nature yang sebenarnya tuh seperti apa. Sehingga di video itu terbukti betulkah bahwa lari itu seperti itu. Pada waktu dimintakan kepada si anak-anak yang larinya biasa aja tuh. Fight like a girl biasa aja tuh. Dan dengan pemikiran yang sama saya kan curious nih. Kemudian saya coba tanya kepada beberapa orang, saya bilang coba gambarkan CEO perempuan. CEO perempuan tuh kayak gimana? You know what? Dari 5 orang, 4 itu pasti menggambarkan bahwa CEO perempuan itu memakai celana panjang. Oke. This is interesting karena berpikir bahwa posisi CEO itu selalu adalah posisi maskulin. Bahwa memimpin adalah harus gayanya kelelakian. Tegas. Tanpa disadari, digambarkannya pun juga dengan menggunakan pants. Rambutnya pendek. Oke. Terus kemudian kalau saya men-challenge, memang CEO nggak bisa ya bahwa kemudian dia tampil betul-betul dengan keperempuanannya dia. Memang apa salahnya itu? Terus kemudian dia bilang, tapi kan butuh tegas mas. Memang perempuan nggak bisa tegas. Bayangin bahwa ketegasan seorang perempuan pada saat kemudian juga minta anaknya berangkat sekolah dengan benar, at the same time perempuan ini juga harus berangkat ke kantor, itu tegas loh. Kita ingat perempuan kita satu ini yang lagi di Spanyol itu Oh kan. iya. Tegas loh dia. Siapa Mak?
Ya, sampai lagi. Oh, Angie. Angie. Tegas loh. Itu yang kita bilang. Sementara dikembalikan, bukan saya bermaksud sekarang mulai memperbesar jurang antara laki dan perempuan nih. Kita nggak bicara soal perbedaan gender dengan cara yang negatif. Pada saat kemudian bapak ditanya sama anaknya, Pak, ada yang nggak usah sekolah ya hari ini ya? Biasanya bapaknya bilang apa? Tanya ibu. Tanya mamamu. Iya. Iya kan? Iya. Gitu. Kita bilang bahwa quality perempuan dan quality laki-laki pada saat dia mulai masuk dunia kerja dipertanyakan. Itu yang kita bilang, tunggu tuh. Balik dulu deh esensinya kita sebagai Anda sebagai kita. Iya benar. Suatu hari. Kita diam aja, kita ngikut aja. Mau hipnotis. Maaf Pak Ahok. Iya. Persis banget tuh tadi suaranya. Mereka mas, mereka. Mereka. Kalian. Bukan, aku enggak. Aku belum punya. Karena di balik keperempuanan itu juga ada keindahan yang bisa ditampilkan dalam dunia kerja. Tapi peluang seorang perempuan sukses di tempat kerja sama nggak sebenarnya dengan laki-laki? Cakep. Kalau dibilang demografi dulu nih, jumlah perempuan di Indonesia lebih banyak. Ya. SD, SMP, SMA, kuliah, populasi perempuan masih banyak. Yang dari jurusannya apa ya? Iya, aktif loh. Aktif Oke, ya. tetapi bahwa secara populasi lebih banyak. Saat memasuki dunia kerja, saya ada datanya, itu yang kemudian melamar dan diterima, itu sekitar 52% banding 48% Kak Iwet. Banyakan wanita. Banyakan perempuan. Oke. Tetapi perempuan-perempuan ini udah langsung drop, sedrop-dropnya di 2 tahun pertama kerja. Karena Biasanya mulai mempersiapkan pernikahan, Oh. pasangan yang nggak setuju Oh, kalau oke. dia kerja, Punya Oke. anak, terus Punya anak. ada alasan terganggu. terus kemudian mertuanya bilang, kamu sebagai perempuan mau nyari apa sih? Iya. Udah punya anak gitu, ya kan? Plus lingkungan kerja juga yang nggak semakin mendukung, bahwa kemudian perempuan minta izin pulang Malah. gara-gara anak sakit, Oh iya. terus kemudian dibilang, loh katanya mau profesional. Gitu kan, serba salah nih. Tapi at the same time, seberapa banyak perusahaan yang juga tidak melecehkan pria. Pada saat pria bilang gini, saya minta izin pulang karena istri lagi di kantor, sementara anak di rumah sakit. Oke. Itu kemudian juga perusahaan bilang gini, laki-laki takut istri loh. Serba salah. Jadi juga ada pertanyaannya, kalau dibilang peluang bisa jadi sama besar, Iya. tetapi semakin ke sini Iya. itu yang tidak terjadi. Kita coba bahas ini yuk, lead like a girl. Yes. Kalau misalnya kita, ini gue yakin banget ya, di kepala tuh pasti langsung ada satu bayangan. Begitu kalimat atau frase lead like a girl ini muncul. Kira-kira apa yang keluar di Komentarnya. kepala lo? Betul. Begitu lo lead like a girl, lo akan jawabnya apa? Kalau gue nih agak stereotyping sih, sebenarnya nggak baik ya. Tapi yang begitu muncul, Iya. pop up pertama kali, mood Yaitu. swing. Mood swing. Iya. Bos perempuan, mood swing. Kalau gue keji. Keji loh. Keji. Oke. Kita coba aja ya Mas ya. Kata-kata Yes. apa? Kata-kata apa yang keluar begitu lo mendengar kalimat lead like a Like girl. a girl. Ya, at Cosmopolitan FM Cosmoners ya. Lantai 8 Gedung Sarina Tamrin 90,4 Cosmopolitan FM. Sudah banyak Bu yang masuk untuk berkomentar dengan apa yang ada di kepala mereka begitu mendengarkan kalimat lead like a girl. Betul. Dari Dewan Toro. Selamat pagi. Pagi dia bilang tegas. Oke, Jessica Louis, Moody dan Rempong. Makanya gue nggak pernah cocok sama bos cewek. Meskipun dia Jessica. cewek ya? Meskipun dia perempuan. Oke. Nur Esti Permatasari, Bu. Nur Esti Permatasari dibilang lead like a girl artinya bos yang lebih sabar, pengertian dan multitasking. Kan cewek lebih multitasking dibandingkan dengan pria. laki-laki. Oke, Kartika bilang detail, Moody kurang tegas, cepat dalam mengambil keputusan. Mungkin lebih kepada cepat itu bukan cepat-cepat, tapi lebih kayak literally cepat, Mas. Yes. Langsung Yes. menyimpulkan gitu. Yes. Gitu. Lalu kemudian ada lagi tuh Christian. kurang stabil dan cenderung lebih mengikuti perasaan untuk mengambil keputusan. Ini juga bisa Oke, aja. ini stereotype lagi nih Mas ya. Yang Stereotype. muncul kebanyakan seperti ini. Yes. Tapi aku pernah ngobrol sama satu mantan bosku, Mas. Oke. Perempuan. Oke. Namanya Siska Becker. Oke. Siska tuh pernah jadi program director kan? Bu, pernah program directornya Hapok FM waktu aku siaran di Hapok FM. Dia bilang kalau strateginya dia sebagai bos di Hapok FM itu adalah dia jadi ibunya anak-anak. Ya. Dia bilang gitu Ibu karena berarti ngomong. banget. Jadi dia bilang, udah gue udah bener nganggap mereka tuh anak gue aja. Udah yang gue tahu bahwa si ini punya problemnya ini, si ini keistimewaan di sini, ini di situ. Jadi dia bilang salah satu kekurangannya di situ adalah teknik itu adalah gue butuh ekstra sabarnya luar biasa. Ya.
Dia bilang itu ya, ketika dia harus marah dia marah, ketika dia harus nyayangin dia sayangin banget, ketika dia harus tegas gitu. Dan itu yang kita bilang kalau kemudian perempuan bisa lebih mudahnya dia bisa memainkan peran, bukan memainkan peran ya, bisa menempatkan dirinya dengan tadi Siska Becker keibuan tersebut. That's beautiful. Pada saat kemudian pemimpin bisa bilang mengekspresikan sayangnya dengan benar, berusaha untuk belajar sabar. Sementara di sisi lain pria mungkin lebih canggung. Pada saat kemudian lebih mengekspresikan care, dibilang gini, bos cemen, ya kan? Gitu. Sehingga kita bilang kalau lebih lead like a girl untuk yang keindahannya, memainkan peran yang tadi kita bilang keibuan tuh cakep tuh strateginya. Gitu memang benar bisa. Cuman saya ingin membandingkan antara yang stereotip tadi disampaikan Cosmoners dengan artikel di Harvard Business Review. Dia melihat ada 16 kompetensi yang kemudian kalau dibicarakan orang sudah di posisi leader, itu 16 kompetensi yang penting tuh apa aja. Mulai dari takes initiative, bahwa practice self development, karena leader kan kemudian dia nggak bisa di training dengan secara formal, dianya yang harus mendevelop dirinya dia. Display high integrity and honesty, drive for result, dan seterusnya, sampai kepada develop strategic initiative, strategic perspective. Dibandingkan nih, 16 hal tersebut di-assess di pemimpin perempuan dan pemimpin laki-laki. Ujian dari Pak D yang pertama. 16 kompetensi, 16 hal tersebut, pria lebih unggul berapa dibandingkan perempuan? Kompetensi ya Mas ya? Yes, kompetensi 16 hal yang tadi saya sebutkan. Tadi saya udah nunjukin ke Lembu, anak baru soalnya jadi gue udah tahu jawabannya. Lu kan anak lama, gue cengin. Duh, pas gue telinga konsentrasi lagi nih. Emang di kelas tuh nggak boleh ngambil sambil. Nggak boleh. Jadi anak manis sekarang. 16 tuh, Wiro, ayo. 8. Men aman ya tengah. Tarik nafas Kak. Pria cuma unggulnya 1. Kan, Wet? Yes. Ya, gini nih. Gue jadi kasih tahu Mas. Sok banget. Gue kaget. Kalau di kelas gini nih. Kok gue begini? Cuman gue makanya kan dengerin. Anak baru ngeselin. Abisnya dibully. Yang kayak gini-gini. Bullying terjadi. 16 aspek, 1 hanya yang diunggulkan untuk laki-laki. Misalnya gimana Mas? Tunggu. Oke, sabar Mas. Balik kelas juga ini. 1 kan Bu ya? Iya 1. Yang mana? Tuh kan? Makanya jangan sok. Gue kan pendiri yang ini, gerakan Dividend Impera. Ya udah pecah belah. 1 itu yang ayo, makanya perhatiin. Lagi tadi terlalu antusias sama yang 16-nya Mas. Makanya. Aku lupa Pak Guru. Terus ngelesek gitu. Terus mulai balik lagi. Enggak apa-apa, kan kamu hari pertama ya. Mulai gitu lagi. Gua besok enggak mau ganti sharing lagi nih. Oh bener Pok, gue gak enjin. Wah, gue di ospek ini. Banget Pok, di sini emang lo mesti standby terus. Kalau sama Mas Alex, bener pasti ada aja pertanyaannya. Gue lagi kena nih pasti. Jebakan, itu gak dilempar penghapusan gue. Ya, baik Pak. Develop strategic perspective. Itu kan, Wet. Itu cuma 1. Ya, bahkan kalau bicara technical or professional expertise, technical itu juga 11-12, di mana kemudian yang masih slightly lebih unggul masih yang perempuan. Untuk teknik? Yes, tetapi bahwa kita nggak bicara technical expertise adalah tergantung dari bidang kerjanya apa. Cuman kita nggak memperbesar sekali lagi jurang perbedaan laki dan perempuan. Cuman yang kalau kita melihat bahwa tapi apakah betul kompetensi yang dimiliki membuat perempuan itu juga akan bisa terus maju di dalam karirnya. Karena kompetensi itu kan apa yang dimiliki. Tapi pada saat kemudian diterapkan di tempat kerja, contohnya adalah build relationship. Perempuan jelas-jelas katanya lebih unggul nih, ya kan katanya. Terus kemudian pada saat dia harus memimpin anak buah, tapi anak buahnya maturity-nya juga nanggung, oke? Terus kemudian gini, si ibu mah deketnya sama si itu aja, oke? Tanpa lebih melihat bigger konteksnya itu. Atau kemudian kita bicara masalah drive for result. Perempuan itu punya, kalau dari sini adalah dorongan untuk mencapai hasil itu lebih kuat, gitu kan? Ini dari yang Harvard Business Review. Tetapi pada saat dia menetapkan goals yang tinggi, terus kemudian gini, ini dasar perempuan yang ambisius nih, ya kan? Ini kembali kepada kondisi di lingkungan yang bisa saja membuat kompetensi tersebut nggak muncul, gitu. So tantangannya bukan sekedar harusnya kuatnya di mana, tetapi bisakah dimunculkan kekuatan tersebut?
On the other hand, pria seringkali diunggulkan, tapi apakah betul unggul? Dalam arti bahwa kalau unggul ya tampilkan dong. Jangan hanya berasa kayak pria, tapi juga nggak tampil di dunia kerja. Iya. Fair sebetulnya. Oke. Sudah ya, capek nih. Bentar Mas. Oke. Iya. Sabar dulu. Oke. Ojo ke susu, Mas. Ojo ke susu Mas. Oh, enak ya. Iya. Glass ceiling Mas. Siap. Aku pernah dengar soal itu. Ya. Bayangkan bahwa ada orang lagi naik ke tangga nih, lagi naik tangga menuju ke ruang meeting lantai 2. Waduh, tangganya transparan, lembu nih ahlinya. Itu fenomenanya nanti, setelah Bapak wali kelas kita pergi. Oke. Baru kita bahas. Ini serius. Mas, nanti kita share tangga-tangga transport di mana aja ya. Depan Geraha Niaga. Jembatan penyeberangan. Aduh, udah. Ya, coba kita kembali ke ini. Dirimu mainnya jembatan penyeberangan. Di office saya juga bisa sebutkan. Kembali dulu ini, glass ceiling. Itu makanya banyak para wanita pakai pants, jadi melakukan aktivitas. Iya, supaya tidak terjadi. Iya. Glass ceiling Tadi tadi. sebab mereka pakai Oh, pants. apa? Bicycle pants. Jadi kalau misalnya lagi menuju ke ruang meeting, terus kemudian perempuan profesional laki-laki naik ke atas gitu, tiba-tiba yang kejedot kayak lagi nabrak dinding kaca itu perempuan gitu, dan kemudian pria-pria tetap naik ke atas. Itu yang dibilang fenomena glass ceiling tersebut adalah sebetulnya nggak ada barrier nyata. Tapi barrier yang kemudian lebih dipersepsikan ada dan membuat perempuan tuh nggak bisa naik lebih jauh lagi. Oke. Dan beberapa hal tersebut yang pertama adalah fear of failure. Oke. Pada saat kemudian perempuan-perempuan sudah diberikan kesempatan untuk berkarir, mereka kemudian lebih stres sendiri. Aduh, jangan sampai gagal nih. Iya. Gitu. Iya, Jangan iya, sampai iya. gagal nih. Iya, Gitu. iya. Yang kedua, the value of family. Gitu, bahwa kemudian mereka sendiri yang bilang gini, nanti kalau gue dipromosikan, gaji gue lebih tinggi, apa kata suami gue ya? Right? Ngerem lagi dia. That is the glass ceiling Gak enak phenomenon. sama suami. Yes. Konflik. Bahkan Hillary, teman saya, Clinton, Wow. Oh, di mana dulu, Mas? di RW 3, ya Allah. Dia ikut pocok-pocok juga. Waktu belum pakai BH, Masya Allah. Keanehan berikutnya. Iya. Oh, lu Lanjut bilang ini Mas, aneh? Hillary kenapa Oke. Mas? Iya. Nanti mau dikasih pertanyaan lagi yang lebih Aduh, susah. Hillary dulu Biar Mas. cepet-cepet dia cabut, jangan. Hillary bilangnya, harus baca nih Kak. Oke, silakan. Oh, anak baru katanya Inggrisnya bagus banget. Syukur lu suruh baca. Jangan Mas, aku jelek. Masih nggak mengartikan arti dari wanita itu sendiri loh. Apa Oke, Mas? dimaafkan di hari pertama. Boleh ya. There's still this built-in questioning. Jadi built-in questioning istilahnya si Hillary about women's executive ability, whether it's in the corporate boardroom or in the political situation. Jadi bahwa orang tuh masih mempertanyakan terus, bisa nggak, pantas nggak, gitu, Dan itu mampu nggak? built-in ya. Itu built-in question. Kayak udah hadir selalu. Udah hadir. Kayak misalnya kenapa built-in question ini menjadi juga tambahan pressure yang terkait dengan yang glass ceiling fenomena itu. Pada saat kita punya atasan baru nih, pertanyaan pertama adalah gini, laki Iya. Iya. Misalkan kemudian laki, seakan-akan nggak ada pertanyaan berikutnya. Begitu Begitu perempuan, Udah coba menikah kita belum? tanya. Udah Kan? married belum? Udah nikah atau belum? Sampai Misalnya googling belum jawabannya belum. Terus pertanyaan berikutnya apa? Umur berapa? Exactly. Begitu dibilang belum nikah, 40. Statement berikutnya, Bengis, kan? keji. Itu udah tahapan standar. Itu benar, itu Exactly. terjadi. Yes. Jadi kita mau meeting siapa sih, Bos iya, Diana. Terus iya. sampai kita googling loh. Iya, Jadi iya. ada waktu buat nunggu, kita googling. Jadi Iya. kita harus umur 40 single, kelar lah hidup lo lah. Oke. Sampai seperti itu. Kita kelarin dulu sebentar, abis ini kita balik lagi. Jangan kemana-mana. Tweet juga masih ditunggu di @cosmopolitan FM.